selamat hari Minggu. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Saya menyapa untuk setiap kita yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara online dan yang juga ada di overflow di lantai 1. Apa kabar? Wow, berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah, 2 kali lebih semangat dari GB Gilgal. Tahun ini kita belajar tentang faith, tentang iman. Saya berharap selama beberapa bulan ini bisa menolong saudara bertumbuh di dalam iman. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema faith and happiness. Saya mau tanya dulu, berapa banyak yang ingin hidupnya happy? Wow, aku juga mau happy. Nah, firman Tuhan ngajarin bagaimana sih kuncinya bisa happy. Dan kalau kita percaya ini akan terjadi dalam kehidupan kita. So if we have faith, kalau kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, kita akan mengalami kebahagiaan ini. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya banyak yang sudah baca ayat ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, ayat ini masuk akal enggak? Kena enggak ke logikanya kita? Enggak banget. Kenapa? Bagi kita adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi. Makanya seringkali kita nggak bahagia. Seringkali bahagianya kita on off. Kadang ada, kadang enggak. Nah, 30 tahun lebih saya menghidupi kebenaran ini. Dan saya mengalami bahwa hidup saya bahagia. Pernah lihat saya sedih? Pasti pernah. Tapi kalau saya setiap kali berdiri bisa dari tempat ini, saya bisa berbahagia. Kenapa? Karena saya selalu mengingat perkataan Yesus dan melakukannya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya memang gak harus amin sih, karena susah kan, gak masuk logika. Kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, udah ada yang mulai emosi, gak apa-apa. Kita harus apa adanya. Lagi ya, tambahin satu ayat ya, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita udah buka dengan 2 ayat. Yang pertama kita harus percaya bahwa kita bisa bahagia kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, memberi. Dan yang kedua adalah saat kita memberi ternyata ada sebuah ukuran yang otomatis bekerja. Dipadatkan, digoncangkan dan akan mengalir keluar. Nah, ilustrasi ini diambil pada saat itu kalau orang beli gandum. Nah, yang jual gandum itu memakai ukuran yang harus dipadatkan, terus digoncangkan, jangan-jangan ada ruang-ruang yang masih kosong, harus penuh dengan gandum sampai melimpah. Itu kebiasaannya. Bapak Ibu Saudara pernah melewati masa enggak yang kalau isi bensin, aku itu hari masih anak-anak, terus tiba-tiba mobil kita bergoyang. Saya lihat ada apa nih, gempa bumi kah? Ternyata papa kita atau masnya lagi goyang mobil. Enggak pernah ya? Wah, ini berarti remaja semua nih. Yang pernah ngalahin mobilnya digoyang? Oke. Udah mobil listrik semua. Luar biasa nih. Yang jam kebaktian ini. Oh, saya udah di charge, Pak. Saya tanya sama Pak, Pak kenapa mobilnya digoyang? Ya supaya nanti katanya biar, kan kita jauh Jakarta Bandung. Supaya nanti katanya bisa turun bensinnya. Terus turun nanti bisa ngisi lebih banyak lagi.
Sampai tuh ngisinya kan belum ada otomatis dulu kan, sampai luber-luber. Stop. Nah, itu udah tumpah tuh gitu. Nah ini buat gambarin ini aja. Mohon maaf yang muda-muda nggak ngerti ilustrasi ini, saya akan ganti untuk kebaktian yang berikut. Oke, ini apa? Dalamnya ada apa? Buah apa? Cherry, plum, apa lagi? Kuaci, terus oke, biar cepat aja cherry nih. Dikasih kemarin manis banget. Aku cuci, cuma ngasih ilustrasi. Harus bersuka cita, orang bersuka cita dong. Aku makan enak masa iya. Enak banget. Jarang cherry gede, terus manis jarang. Tumbuh nggak? Kenapa nggak tumbuh? Karena karpet. Kayak gitu. Lagi ya. Tumbuh nggak? Kenapa? Biar tumbuh harus gimana? Tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau bahagia, kita nabur, tanahnya mesti benar. Yuk kita lihat beberapa tanah. Yang pertama adalah pemberian perpuluhan. Apa sih perpuluhan? Kan semua yang kita punya kan punya Tuhan. Enggak loh, ini beli sendiri. Tenang. Beli baju ini pakai apa? Pakai duit. Duitnya dari mana? Kita kerja apa? Keringat sendiri. Iya tenang, kan aku juga pelan-pelan jelasinnya. Aku banting tulang. Iya. Keringatnya dari siapa? Beli keringat. Enggak kan? Dari siapa? Tuhan. Banting tulang tadi, tulangnya punya siapa? Tuhan. Tapi kan aku yang kerja. Kerjanya pakai apa? Otak kan? Otaknya dari siapa? Aku beli tuh di pagi sore itu otak sapi. Ini otak dari siapa? Tuhan. Suka ngotot, semua dari Tuhan. Ada yang bisa sombong? Nggak ada. Nah, sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan, bahwa semua nih yang kita punya Tuhan, ini cintaku, hormatku kepadamu, aku kembalikan 10%. Itu perpuluhan. Tuhan perlu? Enggak lah, otak dari dia, tulang dari dia, keringat dari dia. Nah itu dikasih ke gereja lokal supaya ada makanan di rumah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara ada pujian penyembahan, anak-anak kita sudah ada kebaktian youth, kebaktian anak. Terus anak-anak youth, kemarin saya antar anak saya udah ke youth, ada kebaktian uni, udah mulai semuanya. Itu semua dengan dana pemberian yang Bapak Ibu berikan, itu tanah yang subur. Yang kedua, pemberian untuk pekerjaan misi dan pemberitaan Injil. Apapun selama itu membawa orang kenal Tuhan, itu tanah yang baik. Kemudian pemberian hasil pertama, misalnya kita punya bisnis, dapat cuan pertama kali. Kerja, dapat gaji pertama kali. Tuhan, ini yang pertama, semuanya aku serahkan kepada Engkau. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala usahamu. Kan aku percaya bahwa sepanjang bisnis ini jalan ada dalam penyertaan Tuhan. Kemarin sepanjang krisis kita nggak lakukan di awal tahun. Biasanya di awal tahun kita memberikan benih yang kita percaya itu akan menjadi benih untuk sepanjang tahun. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ini nanti ayat-ayat dibaca sendiri. Lalu pemberian kepada pemimpin yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berikutnya pemberian kepada siapa saja yang mengajarkan firman kepada kita. Kemudian pemberian untuk membangun rumah Tuhan. Saya selama hidup nggak tahu dapat berapa kali kesempatan. Selain GBI Gilgal saya menabur juga untuk gereja-gereja lain yang membutuhkan. Secara pribadi, secara gereja. Waktu saya berusia 40 tahun, 2012, Gilgal Center 1 berdiri. Saya dapat kesempatan, kehormatan dari Tuhan. Nah sekarang di usia 49 dapat kesempatan untuk bangun Gilgal Center kedua. Saya nggak tahu sampai Tuhan panggil, dapat kesempatan berapa kali bangun rumah Tuhan, tapi saya mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga punya kesempatan. Apalagi pemberian untuk orang miskin. Mungkin dia kena kutuk kali, terserah. Dia mau kena kutuk, kena kitik, kena katak, itu urusan dia sama Tuhan. Tugas kita apa? Memberi. Karena itu tanah yang subur, menolong orang miskin, orang susah, janda miskin, yatim piatu.
Pemberian untuk membalas kasih orang tua dan kakek nenek. Duitnya udah banyak. Nggak apa-apa, kita beri aja. Ajak makan kek, kirim apa. Jangan lupa, dulu waktu ngejar anaknya rajin. Nih om, martabaknya spesial, telurnya 10. Itu sih kita mesti curigai kalau telurnya udah 10. Jangan-jangan ada modus terselubung. Apalagi pemberian yang adil untuk orang yang telah bekerja untuk kita. Saya pikirkan terus, ada bagian keuangan nih duduk di depan. Saya memikirkan gimana supaya staf yang bekerja dengan kami hidupnya lebih baik. Bagaimana nanti kalau mereka pensiun dan lain sebagainya. Itu tanah yang baik. Lalu pemberian kepada hamba Tuhan. Siapa yang di sini hamba Tuhan? Terus hamba siapa dong? Kan dulu hamba setan. Terima Yesus jadi hamba Tuhan. Cuma profesinya ada yang pebisnis, profesional. Siapa di sini hamba Tuhan? Pemberian kepada hamba Tuhan, nabi, orang benar. Jadi kalau kita ngasih sama orang benar yang adalah hamba Tuhan semuanya ini, itu tanah yang subur. Pas banget nih selesai kebaktian jam. Pura-pura lupa, jam berapa ya gitu. Jam 12 jam apa? Biasa makan siang sendiri atau ngajak-ngajak? Jadi nanti kan per baris keluar, jangan diem-diem sendiri. Sama sebelahnya, Ci siapa namanya? Mau kemana habis ini? Makan siang yuk, udah pernah makan mie ini belum di Pik? Belum, aku bayarin ya. Tuh tanah yang subur. Yang bagus-bagus gini gak amin. Tadi mau happy angkat tangan semuanya. Dikasih kuncinya, tepuk tangannya juga fales. Happy mau, kuncinya gak mau. Udah, sekarang masuk ke khotbah. Siap? Mau dalam atau yang biasa aja? Kita perlu memiliki iman dalam memberi. Jadi oke, saya mau bahagia, saya mau memberi. Saya percaya karena memberi buat saya bahagia. Nah, kita mesti percaya 3 kebenaran ini. Yang pertama, percaya bahwa memberi itu menyenangkan Tuhan. Saat kita memberi kepada siapapun yang tadi kita belajar, itu menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang di sini udah punya anak siapa? Senang anaknya pelit atau murah hati? Kok anak saya tuh 3 ya? 3 anak saya tuh luar biasa loh. Oh ya gimana? Pelit semuanya. Kan gimana ya, nggak bangga dong. Kan kita anak dari Bapa di surga. Saat kita memberi, itu menyenangkan Tuhan. Karena Bapa di surga bilang begini, nah ini anak saya nih, mirip. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di surga juga murah hati. Ada ayatnya. Terus, kenapa memberi itu menyenangkan Tuhan? Karena berarti Bapa kita berhasil ngajarinnya. Kalau sampai anak kita gede, SD, SMP, kuliah, S1, S2, kerja, nikah, tambah pelit. Kerusakan di pesawat, siapa itu? Kemungkinan kita kurang mengajarkan dan memberi model. Makanya perlu ditaburkan nilai murah hati. Yang ketiga, ini masih poin pertama, tapi ada beberapa bagian. Kenapa memberi itu menyenangkan Bapa kita? Karena Bapa kita ngelihat kitanya sehat. Kita kalau habis makan harus gimana? Masuk. Yang pagi ini sudah keluar? Aku. Kalau kita makan terus nggak keluar rasanya gimana? Sehari tahan? 2 hari? Kembung. 3 hari? Buncit. 4 hari? Bu datang lagi kebaktian nanti ya, jadi bagus ada yang jawabin saya. Si ibu aja pegel, buncit, terus apa lagi kelima? Kok makan pegel ya? Kan 6 hari nggak buang. Hospital, wow, scary. 6 hari langsung hospital, tapi nggak apa-apa Bu, ntar datang lagi dukung saya. Dan banyak orang rohaninya nggak bisa happy karena terima terus, nggak pernah memberi. Masalah klasik dalam rumah tangga, adik kakak ribut gara-gara apa sih? Memberi. Kok jahat.
Kenapa? Mamanya turun kan. Ya nggak mau bagi kuenya. Bagilah kok, bagi kok. Ntar habis. Kemarin udah bagi, sekarang bagi lagi orang cuma kecil. Didamain gitu kan. Masalah warisan kan masalah siapa? Bukan Koko sama anjing kan. Kan anjing gak ngerti, Koko sama adik. Kenapa dari kecil gak belajar memberi, gak sehat. Tadi katanya mau dalam, tambah dalam udah gak ada yang amin. Begitu tambah dalam, aminnya udah gak kedengeran. Oke, jadi percaya bahwa memberi itu menyenangkan Tuhan. Setiap kali kita memberi, Bapa di surga, aduh mirip aku, aduh ajaranku berhasil, aduh anakku sehat. Karena terima, beri. Makanya ada istilah terima kasih. Terima kasih, jangan terima kasih. Dan memberi itu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Ada sebuah keyakinan bahwa anak-anaknya pasti diberkati. Karena firman-Nya sendiri yang bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 2 cerita dari istri saya, 1 cerita dari saya. Istri saya cerita anak saya dibawain bekal, snack. Dia pulang, dia bilang ini mami bawain lebihan. Istri saya cerita, saya masakin lebihan. Kenapa? Karena teman-temannya pada minta. Yang cari sapunya enak katanya. Dia seneng tuh bagi-bagi. Yang kurang seneng siapa? Itu pencemaran nama baik. Masa papi maminya? Aku gak masalah loh. Aku gak pernah masalah sama harga. Aku masalah waktu bayar. Ya. Nah terus pengeluaran tambah tinggi gak? Tapi seneng, karena anakku murah hati. Dikasih uang saku. Istri saya cerita, uang sakunya habis. Wah. Saya bilang kemana? Jadi dia beli, dia bayarin temannya. Habis dia pengen, aku bayarin dia. Wah, bangga juga, ada perasaan rugi tapi bangga. Loh, sisanya aku kasih yang jual katanya. Wah. Luar biasa. Itu cerita dari istri saya. Ya situ enak tepuk tangan kan expense pengeluaran di kita. Nah ini kali ini sama saya nih. Sama sepupunya beli bakmi di food court di Singapura. Minta duit. $10. Dah saya lihat dia beli bakmi. Enak bakminya, enak. Berapa harganya? $3. Beli berapa? 2. Jadi berapa? $6. Sisa uangnya mana? Nggak ada, habis. Loh, $4 kemana? Kasih yang jual. Kenapa? Kasihan yang jual. Kok ngasih yang jualnya lebih mahal dari harga bakminya? $4 sama $3. Kan mami dia ngajarin murah hati. Selesai, cerita selesai. Ya emang tepuk tangan gampang sih. Yang keluar lebih sakit kan tepuk tangan kan tinggal tepuk tangan. Ada sebuah kebahagiaan bahwa saya yakin banget anak saya pasti diberkati. Kenapa? Karena hidup saya sekarang, karena papa mama saya murah hati. Hidup saya sekarang karena apa yang saya tabur selama ini. Saya tahu yakin masa depan saya masa depan yang penuh harapan. Saya yakin anak saya gak akan kekurangan. Karena dia ngerti bagaimana murah hati. Jadi waktu memberi itu mesti punya sebuah iman. Percaya bahwa memberi itu menyenangkan Tuhan. Yang kedua. Percaya bahwa memberi itu memberkati sesama. Capek ah memberi terus. Kemarin baru dikasih. Sekarang minta lagi. Loh kan jangan menolak orang yang meminta daripadamu. Apalagi mintanya yang baik. Misalnya contoh kita memberi ke gereja. Oh gerejanya udah besar, gerejanya udah kaya. Kenapa dia besar? Karena waktu dia mulai dari kecil dia belajar memberi. Sehingga jadi besar. Nah kalau tambah besar dong, bagus dong. Karena begini, ngomong Jakarta dulu, nggak usah Indonesia ya. Jakarta penduduknya berapa? 11 juta. Indonesia berapa penduduknya?
Buku tanya sendiri, jawab sendiri. 276 juta sekitar. Waktu kita memberi gereja, ini Gilgal. Waktu pertama jadi, kok showroom apa? Ini gereja, bukan showroom. Oh gudangnya, bukan gereja. Nggak percaya ini gereja. Karena nggak ada salibnya, tambahin salib deh. Kita mulai 2012, mungkin sekitar 500 orang. Karena jemaat terus memberi, gereja ini bertumbuh sebelum pandemik Desember, yang hadir di Natal kita kurang lebih 11.000 orang sekian. 2019 Desember tuh, pandemik kan mulai 2020 Februari Maret. Sekarang nggak bisa kehitung karena sebagian masih online. Sekarang udah di 2022. Di titik ini Tuhan minta saya mulai Gilgal Center 2. 11.000 sama 11 juta berapa persen ya? Kan 11 juta, 10 persennya 1,1 juta. 1%-nya 110.000. Kalau 11.000 berapa persennya? 0,01%? Benar ya? Kalau ini direkam loh. Benar ya Pak ya? Bu? Benar ya? 0,01%. Kalau dengan kapasitas 2.500 per kebaktian, kita buat 6 kali kebaktian 15.000. Plus overflow-nya mungkin bisa sekitar 1.000 kali 6, 6.000, 21.000. Jadi kebaktiannya sudah 12 kali menjadi 32.000. Paling cuma nambah 0,03%. Paling tidak setiap pemberian yang Bapak Ibu Saudara berikan membuat Jakarta semakin asin, Jakarta semakin terang, pernikahan dipulihkan, orang sakit disembuhkan, yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Setiap pemberian kita memberkati orang. Lagi contoh, saya kalau lagi Natal atau momen-momen spesial yang ngirimin banyak banget, Black Forest, lapis legit, lapis Surabaya. Saya nggak tahu kenapa dinamakan Surabaya. Kota-kota lain tentu iri. Kenapa nggak lapis Manado? Lalu ada nastar, coklat, lain-lain. Kan aku juga paling sehari kira-kira bisa berapa nastar menurut Bapak Ibu? 22. Waduh. Black Forest bisa berapa kilo? Pastor, kalau lihat badannya. 1 iris. Oke. Es krim? 1 skop. Kamu kayaknya bisa jadi penasehat diet aku deh. Jadi setiap hari es krim 1 scoop, Black Forest 1 potong, nastar 22 tadi. Oh 2. Tapi gemuk juga tuh kalau dikaliin 30 hari. Sisanya saya kemanain? Bagi-bagi. Security, staff, pembantu saya nganter. Bu, katanya udah cukup, itu juga belum habis katanya. Pemberiannya ke saya, tapi itu bisa memberkati banyak orang. Kalau saya pelit, saya simpen. Sayang ini kita bikin mumi yuk, Black Forest. Loh, setahan-tahannya berapa tahun sih itu Black Forest tahan? Nanti begitu tahun depan dikirim lagi, terus saya tidur di atas Black Forest dong di rumah. Kan gak bisa. Jadi setiap pemberian apa-apa tuh memberkati orang. Pernah ada orang dikasih marah-marah? Setiap kali saya beri orang mukanya bersinar. Shine. Oke, siapa yang di sini anak-anak dan belum menikah? Oh banyak juga. Siapa yang ingat ada Imlek, Chinese New Year? Kok lebih banyak yang angkat tangan. Oke. Itu masa senang atau masa susah? Bu, kan saya tanya anak bu. Ntar ibu ada giliran lagi. Saya tanya anak bu, anak yang belum menikah. Bu tersinggung loh, ada ponakan-ponakannya hadir bu. Tadi udah diajarin lebih berbahagia memberi pada menerima ibu. Ntar dengerin lagi YouTube-nya bu ya, oke. Itu anak-anak suruh baris loh. Biasa kan kalau pergi sama orang tuanya, pulang dong Pi, pulang. Tunggu Papi lagi ngomong. Kalau Imlek nggak ada yang minta pulang. Semua sahabat.
Baris, kata omnya tanya Baris, nyanyi dulu, nyanyi. Ah. Kenapa dapat? Lihat gak sih muka-muka mereka? Lihat gak sih? Itu mirip siapa? Papa mamanya juga senang kalau terima. Nggak ada pemberian yang nggak memberkati orang. Itu aja. Bayangin kalau kita believe in this faith. Itu related banget sama happiness. Kalau kita punya gaya hidup memberi, Jakarta bahagia, Indonesia bahagia, keluarga kita bahagia, kantor kita bahagia. Ya nggak apa-apa. Nggak amin. Ini udah 2 kali penting loh, nggak ada aminnya. Tadi yang minta dalam siapa? Mau lanjut nggak? Yang ketiga. Percaya bahwa memberi itu membawa kepada penuaian. Wah kita ngarep.com dong. Enggak gitu, itu otomatis terjadi. Percaya bahwa memberi itu membawa kepada penuaian. 2 hari ini beredar video dari presiden kita. Resmi itu. Di Detik ada, di beberapa situs resmi ada. Udah lihat videonya? Belum? Bertobat. Harus lebih rajin update. Follow akunnya Presiden, Pastor Juan. Nah, itu ada video-video penting. Dikatakan apa? Keadaan kita lagi susah. Sedang gelap. Dunia. Bisnis melambat. Ada 300 juta orang mengalami kelaparan akut. Yang ngomong tuh pemimpin kita. Tapi saya mau beri himbauan sama jemaat Gilgal yang online, onsite. Jangan takut, jangan terpengaruh, tetap semangat. Selama kita punya gaya hidup memberi, kita akan selalu menuai. Nah, ini saya mau jelaskan 3 keterangan ya tentang percaya bahwa memberi itu membawa penuaian. Yang pertama bahwa hal ini adalah kepastian. Bukan mungkin, bisa enggak, bisa ya enggak. Kepastian. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada dong. Takkan berhenti-henti mesti menabur dan menuai. Berarti krisis mau terjadi, inflasi mau terjadi, resesi terjadi, kita pasti menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kira-kira ntar ada malam enggak? Kan gak mungkin dong kita begini. Kenapa Bu? Lagi sedih nih. Sedih kenapa lagi mikir ntar ada malam enggak? Loh kan pasti malam. Apa yang kita sudah tabur selama ini kita pasti tuai. Yang kedua, kalau kita percaya memberi kepada penuaian yang mesti diperhatikan area hati. Jangan memberi untuk mancing Tuhan, tapi memberi dengan sebuah hati. Aku rindu menyenangkan Tuhan. Aku rindu sama seperti Bapakku murah hati. Aku rindu bisa memberkati orang lain. Aku senang lihat orang happy. Aku diberi aja happy, apalagi aku memberi untuk orang. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bicara bukan jumlah. Keterangannya ada di janda yang miskin yang memberi. Lukas 21 ayat 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kalau kita mau menuai apa yang kita beri, perhatikan hati. Sedikit bukan bicara jumlah, tapi kualitas dari kerinduan hatimu dan motivasi hatimu. Jangan pernah untuk mancing, tapi memberi karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mau memberkati banyak orang. Otomatis dampaknya terjadi. Dan yang terakhir, kita pasti menuai karena kita diberkati oleh Tuhan. Kejadian 26 ayat 1, 12 sampai 14 ini ayat saya yang terakhir. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Krisis kan kelaparan itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dia nggak pelit, dia menabur. Dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan.
Kenapa kita percaya kebenaran yang kita belajar hari ini? Karena kita diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi sehingga Bapak Ibu Saudara pulang, menangkap, mengerti ini, dipegang seumur hidup, dan itu kunci kebahagiaan kita. Saya butuh seorang volunteer sukarelawan untuk maju ke depan. Bolehkah? Semangat sekali, silakan. Tepuk tangannya dong, GBI Gilgal. Iya. Silakan, boleh kesini berdiri di sebelah saya. Hai mama, aku di sini. Mic-nya dicoba dulu, coba tes. Tes. Ya, perkenalkan nama kamu siapa? Hai, nama aku Tiffany. Aku dari komselnya Jessica Suito yang ada di situ kayaknya, sepertinya. Iya, cukup perkenalannya. Oke. Saya mau kasih kamu sebuah coklat. Thank you. Ini nggak ada sponsor, saya beli sendiri. Kamu suka coklat? Suka. Ini mereknya Godiva. Go artinya pergi, Diva itu penyanyi wanita yang terkenal. Jadi ada harapan kamu jadi penyanyi wanita yang terkenal. Tapi jangan pergi ya. Enggak, aku cuma ngarang doang. Oke. Ini udah pernah makan Godiva? Pernah. Oh, kalau gitu saya minta tolong volunteer yang lain. Tapi kamu jujur nggak apa-apa. Aku coba bercanda. Yang ini udah pernah jenis ini? Belum. Oh belum, oke. Harganya kamu tahu berapa? Enggak. Jadi ilustrasi ini menggambarkan aku tuh Bapa di surga. Bapak di surga selalu memberi yang terbaik. Jadi bukan untuk karena harganya mahal, tapi karena ini yang terbaik. Saya minta tim saya cari 3 coklat yang terbaik yang ada di Jakarta. Silakan diterima. Terima kasih, Pastor. Oke. Kamu senang? Seneng. Oke. Sekarang dibuka coklatnya. Yakinkan isinya benar coklat. Benar? Oke. Aku boleh minta? Mic-nya dipegang deh, kamu tutup lagi, mic-nya dipegang. Kenapa saya minta kamu kasih? Karena pastor yang minta. Kalau yang minta om-om ini kamu kasih nggak? Kasih. Kenapa? Karena kan baru diajarin. Harus memberi. Kalau belum dengar ini mungkin kamu nggak kasih ya? Kasih sih. Oke. Sekarang kamu kasih sama tawarin teman-teman yang main musik. Ada 4. Mau tawarin, Kak, mau coklat nggak? Buka aja, tanya mau berapa. Jangan takut, mereka hitam-hitam tapi baik. Jangan dibagi. Kamu tanya, Kak, mau coklat mau berapa? Nah, mereka minta 1, kasih 1. Mereka minta semua, kasih semua. Udah? Nah, sekarang yang 2. Kakak mau berapa? 1. Ya, balik lagi. Coklat kamu sekarang berkurang banyak. Perasaan kamu gimana? Apa? Coklat kamu udah berkurang banyak. Perasaan kamu sekarang gimana? Biasa Masih aja. senang? Senang. Semua yang kita punya dalam hidup itu dari Tuhan. Seringkali waktu Tuhan minta, kita nggak kasih. Posisi dibuka please. Enggak, Tuhan gak akan mencobai melebihi kekuatan. Pada saat kamu dicobai akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Semua yang ada di account di bank kita, uang kita tuh punya Tuhan. Tuhan baru bilang ini persembahkanlah perpuluhan. Ini kan uang aku. Ini kan aku yang kerja keras, aku yang banting tulang dari Tuhan. Ini aku peras otak dari Tuhan.
Saya bisa beli lebih dari satu, saya kasih satu sama dia. Waktu saya minta satu, saya kan bisa beli sendiri. Cuma waktu dia kasih tuh aku seneng aja. Itu gambaran kita sama Tuhan. Dan waktu kamu kasih sama teman-teman, Patrick seneng gak dikasih coklat? Kamu udah berapa kali kebaktian ya? Jadi lumayan coklatnya. Ya seneng lah. Kalau gak seneng keterlaluan. Enak coklatnya. Dia kan gak marah-marah. Saat kita memberi sama orang gak ada orang yang marah-marah. Semua orang happy saat diberi. Bayangin dunia jadi indah karena kita suka memberi. Coklat kamu hilang sekarang. Saya sedih. Karena harusnya saya kasih kamu utuh. Oleh karena itu, karena harganya 500.000, saya kasih kamu voucher 500.000 supaya kamu dapat beli yang utuh lagi. Ini milk, kamu bisa beli yang dark, kamu bisa beli yang rasa apapun. Gak apa-apa, gak seberapa buat pastor. Ya, pokoknya ada yang rasa ayam geprek atau apa, Godivanya kamu beli aja. Ini buat kamu. Beneran pastor, tersinggung loh aku. Kamu pikir samain aku tadi khotbah gak bener? Oke. Tuhan berkati, nanti ya doain ya. Iya. Makasih Pastor. Iya, Makasih nanti semuanya. mic-nya jangan dibawa pulang, cuma coklat aja. Iya. Mic properti gereja, oke. Selesai aku. Apakah kita belajar sesuatu? Bahwa ternyata lebih bahagia memberi daripada menerima. Ternyata saat kita memberi, kita menyenangkan Tuhan. Ternyata saat kita memberi, kita memberkati sesama. Maka kita berdiri dong sama-sama. Ternyata saat kita memberi, itu membawa kepada penuaian. Ternyata saat kita memberi, membuat kita bahagia. Berapa banyak yang siap bahagia? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan tepuk tangan sama-sama. GBI Gilgal, yo, let's praise the Lord. Come on, sing it. Give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running Yang di online, yang di overflow, nyanyi It will sama-sama. come back to you. When When you give to the Lord. Nah, waktu kita bilang gini, give, and it will come back ke siapa? To me. Tuhan yang bilang, kamu yang nabur, kamu yang tuai. Kata you, kita ganti me. Are you ready? Are you ready, church? Okay, come on. Give me Gilgal. Give, it will come back to me. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, it will come back to me. When I give to the Lord. Give it love. Give it love, give it faith, Give it joy and smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, it will come back to you. when You give to the Lord. from your heart, From your heart, give your best, give unto God, and you will be blessed. don't be stingy, don't be kind. Learn from the widow in the Bible who gave her last time. So Give, it will come back to good measure, good measure, press down, shake it together and running over. Give, it will come back to you. when And the give to the Lord. people of God, when they don't give tithes and offering, come on, and they don't understand why they've been cut off from heavenly blessing. But abundant life, are you ready? But abundant life and prosperity is when you prove your love to God by giving to Him. So Give, it will come back to you. say, Good measure, press down, shake it together. running over. Give, it will come back to you. When When I give to the Lord. when you
the Lord. Amen. Thank you, Jesus, for everything. Woo. Thank you, Jesus. Tuhan, aku berdoa supaya apa yang aku alami selama lebih dari 30 tahun mengikut Tuhan, saat aku memberi, aku lebih bahagia. Aku bisa bagikan bahagia kepada banyak orang. Biar semua jemaat Gilgal yang belajar hari ini, mereka menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Mereka belajar menabur di tanah yang subur. Karena kami tahu semua dari Tuhan. Ternyata memberi membuat engkau senang sebagai Bapa. Saat kami memberi, kami memberkati banyak orang. Saat kami memberi, itu membawa kami kepada penuaian. Ternyata hidup kami sekarang adalah apa yang kami tabur selama ini. Dan kami gak akan takut kepada krisis, resesi yang ada di depan. Karena Alkitab berkata gak akan pernah berhenti waktu menabur dan menuai. Anak-anak Tuhan di GBI Gilgal akan terus menuai bahkan di tengah krisis. Jemaat yang luar biasa, angkat kedua tanganmu yang ada di overflow, yang ada di onsite, di online. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Mereka yang membawa perpuluhan di minggu pertama di awal bulan, Tuhan memberkati sesuai firman-Mu. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka sampai berkelimpahan. Mereka akan dipagari sehingga belalang pelap tidak dapat memakan hasil mereka. Dan segala bangsa akan menyebut mereka berbahagia. Terjadi di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday and God bless you.